tentang teori ekonomi mikro dan teori ABC atau afektif, behavior, dan kognitif. Tadi yang Fishbane dibuat apa? Hah? Yang Fishbane tadi dibuat apa? Fishbane. Ibu kan, ini kan kamu pakai teori ekonomi mikro, terus itu yang Fishbane-nya itu buat apa? Teori Fishbane-nya itu tentang lebih ke sikap gimana sih ngomongnya ya Allah, yang ini Bu. Ini lebih meneliti dari ini kan juga teori kan, teori behavioral intention, teori Fishbane. Tapi teorinya kurang satu Bu. Bukan kurang satu, kebanyakan. Iya, kan. Maksudnya apa pakai teori ini apa kemana gitu. Terus kenapa kok ada teori ekonomi lagi, ada teori ABC? Kan ABC sama Fishbane ini kan jelas beda. Ya. Kalau ABC kan dia bilang behavioral itu bisa berdasarkan melalui kognitif sama afektif. Sedangkan di sini kan juga memang ada kepercayaan kan bisa seperti kognitif kan, tapi juga ada norma subjektif. Nah itu kan nggak ada di teori ABC atau teori ekonomi. Lah Mbak mau pakai yang mana? Oh, jadi harus pilih salah satu ya? Iya, mending salah satu aja. Jadi pilih teori yang mana, Pak Fishbane apa yang teori landasan yang itu mikro apa itu? Apa teori ABC? Berarti kalau untuk penelitian ini landasan teorinya harus satu aja. Bisa sih lebih. Jadi kan gini, kalau Mbak mengacu ke model ini, berarti kan pakai ini. Ya, mungkin juga model penelitiannya Mbak, misalnya Mbak gabungin antara model ini sama model ABC itu juga bisa. Berarti kan bisa dipakai dua-duanya. Nah, tergantung Mbak Suci pakainya gimana. Apakah penggabungan antara ini sama dua teori yang lain, makanya semua dipakai, atau cuman pakai ini? Kalau memang cuman berdasarkan model ini, ya pakai teori ini aja sudah cukup, nggak perlu pakai teori yang lain. Tapi kecuali kalau Mbak bikin research model yang baru dengan menggabungkan beberapa, itu silahkan pakai beberapa teori tadi boleh. Sebenarnya bingung Bu, pengen satu teori, cuman dari teori yang kedua ini juga pengen sih digabungin, cuman nggak semuanya, maksudnya diambil beberapa poin yang penting. Nggak apa-apa kan deh. Makanya kalau kuantitatif itu kan bisa, karena kuantitatif ini kan teori testing kan lebih kepada situ, makanya bisa menggabungkan beberapa model yang ada digabungkan jadi satu, atau walaupun nggak digabungkan semuanya atau beberapa ada tambahan itu juga bisa, nggak apa-apa. Jadi tergantung Mbak maunya kayak gimana. Nah, research modelnya Mbak sendiri seperti apa? Research modelnya punyanya Mbak, apakah mengacu ke Fishbane tadi atau beda? Pengennya lebih ke ABC. Jadi mengacunya ke ABC aja, perlu pakai Fishbane juga apa? Oke, lanjutkan. Belajar. Oke, tidak apa-apa, kita kan belajar. Alasan melakukan penelitian ini yaitu satu, ingin mengetahui sikap pola pengguna jasa pengiriman uang. Yang kedua, mengetahui seberapa besar sikap dapat mempengaruhi keputusan dalam menggunakan jasa pengiriman uang. Tapi kalau di ABC itu tidak ada ada itu sikap, perilaku, kepercayaan. Oh ya. Ini dari hasil survei wawancara lebih ke testimoni ya. Di sini dari Rian. Dia juga mahasiswa UT. Di situ dia mengatakan memilih menggunakan Islamit dikarenakan kosnya tinggi dan biaya pengirimannya murah bagi member. Selain itu, karena Islamit juga bekerjasama dengan mahasiswa di Indonesia, jadi tidak takut tidak sampai uangnya. Yang kedua dari Yeni, itu juga menjelaskan memilih menggunakan indeks karena majikan yang milihin, dikarenakan di sini ada faktor dipengaruhin ya. Jadi dikarenakan indeks merupakan jasa pengiriman uang yang aman dan terpercaya. Selain itu, setiap pengiriman mendapatkan hadiah. Terus ada Tristiana, Widowati, Mbak Wido, sempat Mbak Vera juga sedikit
yang terakhir Mbak Siti Fadriah. Dia pakai Jasmine Index karena lebih aman dan lokasi lebih dekat. Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa terdapat banyak sikap yang menentukan Gak tahu. dari hasil dapat dilihat bahwa terdapat banyak sikap yang menentukan untuk memutuskan menggunakan jasa pengiriman uang yang ada di Taiwan. Sekian. Kira-kira sikapnya positif atau negatif? Banyak kan positif. Positif. Tapi Bukan, saya mau nanya Mbak Tuti tadi, mau nanya sama apa? Ini kalau untuk penomoran gambar ini kita memakai apa? Ini kan ada apa, satu sub itu 1, 2, 3 penomorannya itu. Oh, maksudnya gambar Nah, jika dari kita satu- menampilkan diagram atau gambar apa itu, pakai apa? untuk penomorannya kita memakai sub judul atau biasanya sih kalau untuk tergantung masing-masing artikel atau skripsi ya kan, karena acuannya beda-beda. Tiap artikel kan ada. Ini maksudnya Mas buat penulisan artikel atau buat apa? misal untuk pendukung itu loh Bu. Jadi kan ada gambarnya apa, gambarnya saya tadi kan. Mau usah tulisnya, tinggal modelnya aja Mas, mau model apa gitu. Terus Itu kan biasanya ada beberapa gambar. iya, Iya kan? nah ya itu tergantung acuannya. Jadi kayak misalnya Mas mau bikin artikel nanti mau dikumpulin ke UT, ya berarti Mas mengacu ke aturannya UT. Kalau di aturannya UT bilang misalnya Mas naruh gambar di pendahuluan, itu kan berarti subbab 1. Ya, berarti misalnya ada 2 gambar di pendahuluan, berarti kan kalau misalnya menurut aturan UT gambar 1.1 misalnya seperti itu. Kadang juga ada yang tinggal diurut langsung dari semua gambar 1 sampai berapa gambar yang Mas punya. Jadi tergantung masing-masing acuan. Jadi harus dilihat aturannya mereka seperti apa, tinggal ngikutin aja. Karena setiap publikasi atau setiap universitas itu kadang-kadang punya aturan yang berbeda, walaupun secara garis besar mungkin sama, tapi ada secara detail kadang-kadang ada yang beda. Jadi lihat Mas mau ngumpulin di mana, dilihat aturannya seperti apa. Jadi enggak paten harus kayak seperti gitu, ini. enggak harus tergantung acuannya seperti apa. Adakah yang kurang dari saya? Ya itu Mbak nanti kalau mau pakai ini dipilih aja. Kalau memang Mbak mau pakai ABC, berarti nanti pertanyaannya yang Mbak pakai itu harus ada tentang kognitifnya juga. Jadi kognitif itu ada pertanyaannya apa, terus behavioral pertanyaannya apa, berarti intensitas kepengennya dia ngirim uang di mana, atau misalnya Mbak langsung pilih salah satu, bisa misalnya pilih indeks. Kan indeks mungkin yang kalau dibandingin yang lain paling besar indeks bukan apa, ada yang lebih besar lagi. Oh iya katanya. Paling gede. Misalnya Mbak pilih Tapi kan nggak semua orang, kebanyakan kalau private terkenal indeks. Ya udah misalnya Mbak pilih indeks, berarti langsung nanti sasarannya Mbak orang-orang yang pakai Ada di di indeks. Jadi nanti dilihat misalnya secara kognitif mereka seperti apa, nanti akan mempengaruhi nggak ke behavioralnya, apa ke attitude-nya itu. Jadi langsung spesifik seperti itu bisa. Soalnya kalau wawancara tadi kan masih mencar, iya, nah iya, itu masih bisa. Itu langsung spesifik satu, nanti tinggal dilihat. Jadi perilakunya ke pengiriman uang indeks itu seperti apa. Tapi saya kalau misalkan jadi karir itu tuh providernya di spesifik satu aja atau gimana? Salah satu, soalnya kalau cuman pengen tahu provider mana yang paling banyak digunakan gitu, kayaknya kurang deh kalau cuma seperti itu. Jadi lebih mendingan spesifik satu, terus habis gitu kalau memang kuantitatif pertanyaannya lebih detail. Kecuali kayak misalnya Mas Didi tadi dia mau compare misalnya antara Taiko sama toko Indo, itu juga bisa. Jadi nanti dilihat perbandingannya konsumen yang menggunakan Taiko apa toko Indo, atau kalau misalnya Mbak Suci juga pengen bandingin antara indeks sama yang lain, itu juga bisa. Kalau Mbak mau bandingin pengguna Cumbua sama pengguna Oke juga bisa. Seperti itu bisa. Jadi lebih spesifik lagi. Idenya mungkin sudah lumayan dapat ya, tinggal eksekusi. Sininya tuh mikirnya tuh udah bayarnya sana Bu, tapi gimana nulisnya gitu kan. Dan mungkin sudah kita